Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya dan juga hidayah dan inayah-Nya, sehingga di pagi subuh ini kita bisa kembali hadir dalam majelis kita. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semuanya. Menjadikan majelis ini sarana kita semuanya memperoleh ilmu yang barokah yang manfaat. Mari kita mengawali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Kajiannya di surah Al-Ahzab ayat 23, masih melanjutkan tema perang Ahzab. Sebelumnya kita baca hadisnya, ya, karena di bagian belakang itu tinggal bab-bab yang hadisnya mencantum, dan jadi kalau mengambil waktu sendiri terlalu, ya, saya yang karena tema-temanya dan tema-tema yang populis, ya, pembahasannya mungkin tidak panjang yang kita sampai dengan bahasa ini di bagian terakhir kita itu bab 312, yaitu babu bawah tiba, bab penerangan makruhnya. Hasilnya kesimpulan dari Imam Nawawi, makruhnya al-ihtifal, duduk ya seperti duduk itu, ya, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Wal imam yaktubu, ketika imam sedang khutbah. Li'annahu, karena duduk seperti itu ya jelibun naum, bisa menyebabkan tidur, keenakan. Fayafutu istima' khutbah, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mendengarkan khutbah. Sehingga ini melebihi dari kata-kata diam, ya. Kalau kata-kata diam saja itu bisa membuat ibadah kita sia-sia, apalagi mendengkur, gitu, atau tidur. Wa yukhafu intiqadul wudu, dan dikhawatirkan bisa juga membatalkan wudu, karena duduk yang begini atau tidur dalam keadaan duduk seperti ini adalah tidur yang bisa membatalkan wudu. Tidur yang tidak membatalkan wudu apabila menempelkan seluruh pantatnya. Kalau ini kan bisa terbuka. Hingga ini termasuk tidur utama di waktu khutbah yang dilarang atau dimakruhkan. Ada yang lebih nyaman lagi, nyandar. Klaster tiang, klaster dinding. Oh iya. Ya, itu ada yang sengaja. Atau pakai doa juga bismillah. Ini menjadi apa ya? Koreksi kita semuanya, evaluasi kita semuanya, ya. Dan kalau di sini nggak pada tidur, ya, tapi di beberapa tempat, ya, saya pernah mau khotbah di Rawamangun, kantor pos Rawamangun. Baru naik udah pada tidur semua. Ini mah ceramah gimana ini? Oh boleh, ya betul, ya. Cuman kan kita baru di negara enak. Jadi baru mulai udah pada tidur. Jadi udah niat kita, atau memang sudah
Oh ya, jadi itu kesempatan untuk istirahat. Niatnya udah enggak belum. Baik para jemaah sekalian, jadi mendengarkan khotbah itu wajib dan bagian dari ibadah Jumat yang tidak terpisahkan. Ya. Bahkan kata Nabi, "Idza qulta lis-sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta wa man lagha fala jum'ata." Kalau hanya sekedar ngomong diam, diam gitu ya, itu ibadah kita menjadi sia-sia. Itu yang ngomong nggak boleh, yang disuruh dia ngobrol. Dan barang siapa yang Jumatnya sia-sia, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Baik, itu para jemaah sekalian nambah petunjuk dari Nabi kita, terutama terkait bapak-bapak yang menghadiri sholat Jumat, niatkan, siapkan yang bagus ya, dari awal dari rumah sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, wangi, dan niat untuk menjalankan ibadah Jumat secara sempurna. Ya. Jangan niat tidur, niat ya, kita ikuti semua prosesi ibadahnya dengan sebaik-baik. Syukur-syukur duduknya di ini ya, di saf terdepan ya. Itu ada spesial ya, utamaannya. Baik, kita masuk kajian tafsir surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا
تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Ada yang mau disampaikan? Baik, kita kaji bersama-sama masih rangkaian ayat-ayat yang membahas kisah perang Ahzab, ya. Itu banyak hikmah dan pelajaran yang ingin Allah sampaikan melalui perang Ahzab ini. Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, setelah di beberapa ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang pengkhianatan orang-orang munafik dalam perang Ahzab, bahwa kehadiran mereka di medan perang tidak benar-benar berniat untuk berperang di jalan Allah, sehingga mereka pun tidak fokus pada agenda perang, apalagi saat melihat jumlah pasukan musuh yang sangat besar, pasukan multinasional utuh, ya, dari berbagai kelompok. Ada kafir Quraisy, ada Yahudi, ya, ada dari beberapa kabilah selain Quraisy. Mereka mulai mencari alasan untuk bisa meninggalkan medan perang, ya. Itu digambarkan matanya itu mutar-mutar, ya. Sementara orang-orang yang beriman ketika mereka melihat pasukan Ahzab yang menuju Madinah, mereka justru berkeyakinan bahwa saat kemenangan sudah dekat. Mereka berkata, inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita berupa ujian dan cobaan yang akan berakhir dengan kemenangan. Kedatangan pasukan Ahzab tidak menambah mereka kecuali iman kepada Allah dan kepasrahan kepada takdirnya serta optimisme terhadap pertolongan datangnya kemenangan dari Allah. Maka kemudian di ayat berikutnya ini Allah memuji akhlak perjuangan orang-orang mukmin tersebut. Mereka telah membuktikan kebenaran iman mereka kepada Allah dengan kesigapan menyambut seruan berjihad. Lalu mereka bersabar, sahabat di medan perang dengan semangat membela dan memperjuangkan agamanya hingga memperoleh kemenangan atau gugur sebagai syuhada. Ya. Sahabat itu tetap teguh di jalan jihad, ya, tidak kabur lah gitu, ya. Sahabat itu ya hampir sama dengan istiqomah. Kalau dalam amal dia istiqomah di jalan ketaatan walaupun menghadapi ujian yang berat, ya. Dia sahabat itu terkait dengan situasi dan kondisi yang berat yang harus dihadapi, dia tetap, ya. Tapi kalau ada ujiannya kabur lah, itu nggak sahabat, ya. Sabit itu tetap, ya. Sabit itu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minin, dari atau di antara orang-orang yang beriman. Berarti tidak semuanya. Jadi di antara mereka ada rijalun, orang-orang yang sodaku, mereka jujur atau benar, ya, atau menunjukkan kebenaran atau menepati apa yang ahadu mereka janjikan Allah kepada
Allah alaihi atas apa yang mereka janjikan kepada Allah. Janjinya apa? Janjinya ya menjadi hamba Allah, ya, menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Janjinya dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad itu adalah janji, ya, yang harus dibuktikan. Waminhum, maka diantara mereka man, diantara yang sodaku tadi ada orang yang qadha nahbahu, telah sampai diartikan waktu kematian. Sebenarnya nahbah itu nadar, ya. Telah sampai sesuai dengan apa yang dia nadarkan, dia inginkan, bahwa dengan perjuangannya itu dia ingin mendapatkan syahid, dan itu tercapai, gitu ya. Wal mautu fi sabilillah asma manina, ya. Dan kematian di jalan Allah adalah setinggi-tinggi cita-cita kami, ya. Itu yang menjadi keinginannya, ya. Ada yang gugur lah intinya, ya. Wa minhum, dan di antara mereka man yang tadir, orang yang masih terus menunggu saat-saat kematian itu. Walaupun ya sudah berperang berkali-kali tapi belum dapat. Ya. Pulang masih hidup. Ya. Pulang lagi masih. Ya, Khalid bin Walid kalau perang selalu menang dan masih hidup. Padahal dia ingin mati. Akhirnya beliau matinya di atas tempat tidur. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin dia. Wa ma badalu, dan mereka tidak merubah janjinya, merubah ikrarnya, tekadnya, batabdila sama sekali tidak merubah, walaupun menghadapi ujian-ujian perjuangan yang sangat berat, ya. Sebagaimana saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, ya. Dan mudah-mudahan ya ada kejutan yang mereka lakukan, kita nggak tahu, ya. Karena yang sebetulnya kekuatan yang dikeluarkan sampai sekarang ini baru ini 1/5 lah, gitu ya. Jadi baru sekitar 5.000 pasukan yang terjunkan. Sementara seluruhnya itu kurang lebih 35.000. Di mana mereka, ya? Di mana? Baik, keteguhan orang-orang mukmin di medan perang, ya. Asbabun nuzulnya memang perang Ahzab, tapi ini memberikan inspirasi seluruh peperangan, termasuk perang Palestina Israel ini seperti perang Ahzab juga, karena Israel ada ininya juga, ya, orang-orang lain, musuh-musuh lain yang bergabung, ada Amerika, ada Prancis, Jerman, ada Inggris di situ. Ya. Kalau Israel sendiri mungkin udah habis dari kemarin, ya, karena ada bantuannya. Asbabun nuzulnya seperti ini. Akhraja Muslim at-Tirmidzi wa ghairu an Anasin qala, dari Anas bin Malik, dia berkata, ghaba ammi Anas ibnu Nadhr. Pamannya namanya Anas juga. Jadi pamanku bernama Anas bin Nadhr, ghaba itu ghaib, tidak ikut perang Badrin, perang Badar. Fakaburu alaihi, maka ketidakhadirannya itu membuat dia merasa berat, merasa sedih, ya, menyesal, ya. Seperti yang lain pada demo dia nggak ikut, terus ada teman saya, terus saya menyesal nggak ikut kemarin karena melihat semangat teman-teman dia di Monas.
Faqala, maka dia berkata, awwalu masyhadin qad syahidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghibtu anhu. Ini adalah peperangan pertama yang disaksikan oleh Rasul, yang dijalankan oleh Rasul, dipimpin oleh Rasul, sementara saya tidak ikut. Ghibtu anhu. Lain aranillahu masyhatan ma'a Rasulillah. Kalau Allah perlihatkan saya nanti ada peperangan lain bersama Rasul, la yaroyan naullahu ma'asna, maka Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Jadi akan membalas ke apa ya, kegaibannya di perang Badar itu, mungkin dia tutup ya, sempurnakan dengan kesiapan atau dengan semangat juang yang sangat tinggi. Fasyahida yaumahu, maka dia pun mengalami atau mengalami perang, ikut perang Uhud. Faqatala hatta qutila, maka dia pun berperang luar biasa semangatnya sampai terbunuh, syahid insyaallah. Fawujida fi jasadihi bid'un wa tamanuna min baini darbatin wa ta'natin wa runatin. Maka ditemui di jasadnya itu lebih dari 80 luka pukulan pedang atau sabetan pedang atau lemparan tombak, ada panah, macam-macam lukanya. Nah, pada jalan dari ayah, maka dengan latar belakang kisah Anas bin Nadhr ini turun ayat ini, minal mu'minin rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi minhum man qadara wa minhum. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla memuji kelompok dari kaum muslimin yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan menepati janji mereka kepadanya. Mereka buktikan kebenaran iman mereka dengan menjalankan perintahnya, yaitu berjuang untuk membela dan menjayakan agamanya dengan seluruh jiwa dan harta mereka. Perintahnya di ayat berapa itu? Perintah berjihad itu atau perintah menegakkan agama itu ya kepada semuanya, kepada para sahabat dan juga kepada kita semuanya, karena perintahnya umum kepada umat Islam. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika, ya agak panjang ayatnya. Allah mensyariatkan dari atau di antara ajaran agama ini apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, diwahyukan kepadamu dan juga kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, yang yaitu adalah an aqimuddin awalan, itu tegakkan agama, jayakan agama, perjuangan agama, dan jangan bercerai-berai. Di antara mereka ada yang mati syahid di perang Badar, ada yang syahid di perang Uhud, perang Khandaq, dan juga peperangan lainnya. Sedang sebagian yang lain masih hidup terus berjuang dengan penuh semangat dan tetap komitmen dengan janjinya kepada Allah hingga pada saatnya mereka Allah mewakilkan mereka dalam keadaan sebagai syahid atau syuhada. Ya. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamaksyari menjelaskan, ya, baca juga. Nadara rijal minas sahaba annahum idza laqu harban ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabatu. Ya. Beberapa sahabat mereka bernadar, bertekad gitu ya. Ketika nanti mereka ikut perang bersama Nabi, mereka akan sabar, ya, waqatalu, dan akan berperang dengan semaksimal mungkin hatta yustashhadu, sampai syahid. Pokoknya nggak takut mati, pokoknya perang sesemangat mungkin sampai mendapatkan syahid, mati syahid.
Wahum Utsman bin Affan. Di antara yang bertekad dan itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Wa Talha ibnu Ubaidillah, wa Sa'ad bin Zaid ibnu Amr ibn Ufail, wa Hamzah bin Abdul Muttalib, wa Mus'ab bin Umair, wa ghairuhum radhiyallahu anhu, dan yang lain-lain. Jadi sebelum perang itu udah saling berjanji, saling bertekad, bernazar. Faminhum man qadana bau, maka ayat yang pertama adalah di antara mereka ada yang digugurkan, diwafatkan di perang itu. Yang perang Uhud yang meninggal adalah Hamzah bin Abdul Thalib. Dia jasadnya dibuka, dibedah, ya, dan diambil hatinya. Wa Mus'ab, dan Mus'ab bin Umair juga wafat di perang Uhud. Wamin umat nyatatin, dan di antara mereka yang masih hidup terus menunggu, ya, apa yang mereka inginkan, kematian syahid, yaitu Utsman wa Talha. Dan Utsman nanti wafatnya di rumah, ya, ketika beliau sedang membaca. Wa Talha, dan Talha bin Ubaidillah. Baik, melanjutkan. Liya jazia, agar membalas, jaza ya jazia. Allah as-sadiqin, orang-orang yang benar, ya, yang sudah berniat, bertekad, bahkan bernazar untuk mendapatkan kematian yang paling ditanggakan oleh ahli surga, mati sebagai syuhada di jalan Allah. Bisidqihim, dengan kejujuran mereka. Wa yu'adzibal munafikin, dan mengazab orang-orang yang munafik, insya'a, jika yang meninggal. Ya. Au yatuba, atau menerima taubat, alaihim, atas mereka, tentu kepada orang-orang yang bertobat. Jadi di antara orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, ya, yang lurus tidak kembali lagi, ya, yang terus dalam penyimpangannya, ya, dia akan diazab. Tapi ada juga yang bertobat, maka Allah menerima tobat mereka sebesar apapun besarnya. Kayak Abu Sufyan, panglima perang Uhud, yang membunuh, ya, banyak para sahabat, ya, dan juga melukai atau bahkan istrinya yang mengunyah-unyah jantung atau hati ambilnya. Akhirnya Abu Sufyan bertobat, istrinya juga bertobat. Jadi itu juga bertobat. Wahsy, yang membedah dada Hamzah, yang menerima orderan, ya, dari Hindun untuk membunuh Hamzah. Jadi perang Uhud itu dia nyari Hamzah di mana? Tujuh, ada bulunya, di dadanya ada bulu singa atau apa. Jadi dia punya hiasan khas di dadanya. Jadi dia nyari Hamzah. Ya. Akhirnya beliau tobat juga, ya. Hanya kan Nabi kalau melihat Wahsy jadi ingat pamannya. Lalu ketika Wahsy minta maaf, ya saya maafkan, cuma jalan kalau lihat kamu jadi ingat paman saya, jadi tolong jangan sering nongol di depan saya, jadi sedih saya kalau lihat. Tidak, kamu jadi ingat paman saya yang kamu bunuh. Ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena adalah dia Ghafuran, maha pengampun, Rahiman, maha pengampun, mengampuni siapapun yang kita ampuni. Kesulitan dan ancaman di medan amal adalah ujian keimanan, ya, baik amal perjuangan di medan jihad, medan perang, maupun juga amal-amal harian seperti, ya, sholat berjamaah, ya, dan lain-lainnya, qiyamul lail, kemudian termasuk taklim, ya, mengkaji Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Itu ada kesulitan-kesulitannya, ada tantangannya, ada ujiannya, ada coba. Keimanan kepatuhan manusia dalam menjalankan amal-amal ketaatan akan diuji dan diberikan cobaan.
Sebagaimana firman Allah, ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, intinya bahwa setiap orang yang beriman dan ingin mematuhi Allah, maka Allah akan berikan ujian. Ujian dan cobaan ini bertujuan untuk menampakkan mana keimanan yang benar, mukmin yang sejati, dan mana keimanan yang palsu, berarti munafik, gitu ya. Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Ya, ayat yang kedua, yang ketiga berarti. Ayat pertama Alif Lam. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka dengan ujian itu Allah menjadi nyata bagi Allah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar dalam keimanannya, dan mengetahui orang-orang yang kadzib, yang bohong. Ujian dan cobaan juga dimaksudkan untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Maka Allah yadhar mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Untuk memisahkan mana yang baik, sehingga dia yang terus menyertai Nabi, menyertai soft kaum muslimin untuk memperkuat. Sementara yang buruk-buruk, yang memegang niat perang, itu biasanya pulang aja, lebih bagus pulang. Kalau ikut perang malah bikin masalah nanti ya, melemahkan soft. Maka pulangnya mereka justru lebih bagus. Nah, jadi yang baik lanjut, yang jelek-jelek yang bikin masalah berpulang. Ujian dan cobaan pun juga dimaksudkan untuk menampakkan tingkatan kualitas. Ya. Ayyukum ahsanu amala. Sehingga di antara yang beramal ada yang kualitasnya sangat baik, ada yang sedang-sedang saja, ya. Ada yang kurang, ya. Sehingga Allah membagi ada tiga kelas itu ya. Wa minhum sabiqun bil khairat, wa minhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid dulu ya, wa minhum muqtasid, wa minhum dzalimun li nafsi. Ada yang terdepan ya, sabik itu terdepan. Kalau terlambat namanya masbuk. Sabik, dia pelopor, dia di samping baik dia menjadi pelopor kebaikan itu sendiri. Ada yang sedang-sedang, ya. Ada yang kurang. Nah, itu terlihat dengan melalui ujian. Ada yang ya sholat bersama-sama, sholat berjamaah, ketika gerimis ada yang tetap jalan, ada yang enggak. Ya, berarti udah beda kualitasnya. Ya. Sholat sama-sama, sholat berjamaah, ada yang selalu di saf terdepan. Ya. Ada yang itu beda ya, beda kelas, beda nilai ya, beda nilainya. Ayat ini tidak kontradiktif dengan ilmu Allah yang menjangkau segala sesuatu yang terjadi, baik yang sudah terjadi atau sedang terjadi atau yang belum terjadi. Ya. Jadi Allah membuat ujian itu bukan nggak tahu orang ini baik atau buruk. Allah tahu gitu ya, cuman ini. Instrumen ujian diberikan oleh Allah adalah untuk menegakkan hujah, ya, karena setiap orang nanti akan menjalani prosesi pengadilan atau mahkamah akhirat, dan Allah tunjukkan bahwa mahkamah itu betul-betul didukung oleh bukti dan kesaksian yang sangat kuat, sehingga tidak terbuka celah sedikit pun untuk digugat ya keputusannya itu, karena saksi-saksi dan bukti-buktinya sudah sangat jelas, termasuk ya bukti-buktinya itu ya, atau instrumen buktinya itu adalah ujian-ujian ya. Ketika diuji itu kemudian dia seperti apa. Kemudian setelah jelas keadaan mereka, maka Allah memberi pahala balasan kepada orang yang beriman yang benar, istiqomah dalam taati serta ridho
sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaannya. Dia tetap istiqomah, tetap sabar, katanya sabar, tetap stabil ya, menjalankan ketat walaupun diuji dengan berbagai kesulitan. Yang kedua, menghukum orang-orang kafir yang mengingkarinya dan orang-orang munafik yang mengkhianat dan rusak perjanjian. Ayat ini disampaikan agar orang-orang kafir, orang-orang munafik dan juga orang mukmin yang lalai segera bertobat. Ada juga yang mukmin tapi nggak beramal. Beramal sholat sekali atau bahkan setahun. Sholat hari raya doang. Sebelum ajal menjemput. Kalau orang kafir tobat, diterima nggak tobatnya? Orang musyrik? Kalau tobat diterima ya. Kan ada ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi yang dia kehendaki. Itu gimana korelasinya? Musyrik masih dia masih bisa, kalau musyrik udah mati sampai musyrik. Nah, itu dia. Penjelasannya. Jadi kalau sampai meninggal tetap musyrik itu yang tidak terampuni, gitu ya. Artinya Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa orang yang tidak minta ampun kalau dosanya selain musyrik. Kalau musyrik, gitu. Tapi kalau masih hidup, dia habis musyrik, kemudian bertobat, semusyrik-musyriknya dia diterima tobat, gitu ya. Kalau tobatnya belum terlambat, ya. Kalau udah nazar baru tobat ya. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun dan penerima tobat sebanyak apapun dosa yang dan kesalahan dan sebesar apapun, termasuk musyrik. Kalau bertobat, kalau tidak, ya selesai lagi ya. Dan bagi orang-orang mukmin yang beramal tapi kurang maksimal, Allah ingatkan agar terus meningkatkan kualitas amalnya. Maka ini bagian kita semuanya yang sudah beramal tapi belum maksimal ya, belum mastato tuh. Mastato itu semaksimal kemampuan kalian. Ya. Itu ada ceritanya. Jadi seorang dokter tapi soleh luar biasa ibadah. Ditanya tentang ayat mastatoktum itu, nggak dijawab. Ayo kita ke lapangan. Ya. Sekarang kita lari dan mengamalkan ayat itu mastatoktum. Lari yang tanya udah nggak menghafal, dia yang dokternya masih. Tapi akhirnya dia berhenti juga karena udah tersengal-sengal dan bahkan pingsan. Ya, udah siap, itulah Mas Toto. Jadi Mas Toto ketika orang Mas Toto itu dalam lari itu sampai pingsan ya nggak pingsan tapi sampai habis tenaganya gitu. Sampai batal, bukan semaunya ya. Nah itu yang tafsir yang salah. Ya. Mas Toto itu semaunya, semampunya, sebesar kemampuan yang dimiliki. Ya, kalau kemampuannya 10, jangan 8, apalagi 5. Jadi 10. Ya, gambarannya kalau lari sampai mau pingsan begitu, ya bisa begitu. Ya, ke masjid juga masih mampu pakai apa ya, tetap ke masjid. Ya, tiang peninggal karena tiangnya udah sepuh jadinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan setakwa-takwanya. Setakwa-takwanya itu pokoknya semaksimal yang kita bisa. Ihris ala ma yanfa'u, bersamalah atas apa yang bermanfaat bagimu.
Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan loyo, jangan lemes ya. Dalam beramal harus semangat maksimal. Lanjut. Waraddallahu, dan Allah menolak. Ini menghalau maksudnya itu. Menghalau ya. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir Ahzab yang mengepung Madinah dari kalangan kafir musyrik maupun juga Yahudi. Bighairihim, dengan kemarahan mereka, dongkol karena nggak jadi perang tuh, kalah gitu, udah jauh-jauh jalan. Lam yanalu, mereka tidak memperoleh khairon, kebaikan atau keuntungan ya, atau target yang ingin dicapai tidak tercapai karena targetnya menumpas Muhammad dan sahabatnya. Pokoknya targetnya Madinah selesai, nggak ada dakwah Islam lagi. Wa kafallahu, dan cukuplah Allah al-mu'minina, terhadap orang beriman. Artinya Allah mencukupkan terhadap orang yang beriman dari peperangan ya. Peperangan ya, ini nanti penjelasannya, maksudnya setelah perang Ahzab itu Allah menjamin orang kafir musyrik Mekah itu tidak bakal menyerang lagi, tapi umat Islam menyerang. Wakana, dan adalah Allah, misalnya Wakana, dan adalah Allah qawiyan, maha kuat, azizan, maha perkasa. Allah maha kuat, Allah maha perkasa, apapun yang dikehendakinya terwujud dengan mudah. Dengan mengatakan pun maka buah kesabaran kesetiaan dalam ketaatan. Di ayat ini kembali Allah menerangkan tentang nikmat besar yang dilimpahkan kepada kaum muslimin di perang Ahzab. Keikhlasan dan kesetiaan mereka dalam berjuang di jalan Allah, kesabaran, ketabahan mereka dalam menghadapi ujian-ujian perjuangan. Ya, dikepung berapa hari? Hampir sebulan ya, oleh pasukan sekutu itu tidak mudah ya. Bahkan istilahnya buang air aja merasa nggak aman ya, tidak ada tempat aman. Seperti sekarang saudara-saudara kita yang dikepung oleh Israel dan sekutu-sekutunya ya. Jadi tidak ada tempat yang aman, rumah sakit nggak aman ya. Kemarin rumah sakit Ashifa dibom di sekitarnya ya. Tentara masuk, dan apa yang mereka tuduhkan nggak ada tentara, nggak ada senjata, apa yang kan mereka beralasan mau rumah sakit karena tempat ngumpet pasukan Hamas, nggak ada. Itu konyol kalau Hamas ngumpet di rumah sakit. Jadi nggak ada. Jadi akhirnya mereka pura-pura bantu. Nah, jadi memang tidak ada tempat aman juga. Makanya warga negara Indonesia dipulangkan semuanya ya, itu ya karena itu kebijakan negara. Dijelaskan dalam kitab Sahihain, maksudnya Bukhari Muslim, bahwa dalam perang Ahzab ini Rasulullah berdoa, doanya yang biasa dibaca dalam Allahumma munzilal kitab sari al-hisab ihzibil ahzab Allahumma zibhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab yang sangat cepat perhitungannya, ihzimil ahzab, kalahkanlah golongan-golongan yang bersekutu itu. Allah mahzimhum, ya Allah kalahkan mereka ya Allah, wazalzilhum, dan porak-porandakan mereka. Allah menolong hamba-hambanya dan melepaskan mereka dari bahaya kehancuran. Bahkan mereka tidak perlu kontak senjata dengan musuh-musuh itu. Kenapa anginnya itu nggak datang di hari pertama? Dari ujung bulan baru datang angin. Nah, sekarang juga dipakai taufan ya, istilahnya taufan al-aqsa. Mudah-mudahan itu memang terinspirasi dengan angin al-ahzab.
Masya Allah. Ya. Jadi anginnya itu datang di akhir bulan. Kenapa nggak di hari pertama? Iya, cepat. Iya, ya. Jadi Allah ingin ya tadi ya apa ya di dalam surah Al Imran itu setelah ada mana ayatnya? Pas ada bayanul nasi wa mau'izatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladziina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Wallahu la yuhibbudz dzalimin. Jadi peperangan itu instrumen ya, di mana Allah ingin memberikan kekuasaan, kemenangan kepada kelompok-kelompoknya yang selama ini dijajah oleh penjajah. Ya, insya Allah nanti merdeka. Ya, ya. Dan kenapa nggak langsung ditolong? Ini juga lebih kayak dibiarkan sama Allah ya. Pada meninggal. Justru Allah ingin mereka meninggal, gitu ya. Nggak ditolong-tolong karena memang kemeninggalan mereka itu dikehendaki oleh Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin mengambil sebagian dari kalian itu sebagai syuhadanya. Kalau langsung datang angin nggak ada syuhadanya. Dan di perang Ahzab itu ya ada yang bukan ada yang setidaknya sabar menghadapi suasana yang mencekam selama 1 bulan. Nah itu kesabaran mereka itu yang Allah inginkan sehingga Allah memberikan pahala yang terbaik. Akibatnya pasukan Ahzab lari tunggang langgang mencari keselamatan. Mereka meninggalkan medan perang dan kembali ke kampung halaman masing-masing dengan perasaan kecewa. Jadi bigoidihim dengan perasaan dongkol, goid itu dongkol. Goid itu adalah kemarahan yang terpendam, kecewa, dongkol, ya tambah sedih juga. Karena menderita kekalahan dan tidak berhasil merealisasikan apa yang mereka inginkan. Wa kafallahu mu'minina al-qital, dan Allah menghindarkan orang mukmin dari peperangan. Maksudnya setelah itu musuhnya tidak akan nyerang Madinah lagi, tapi nanti Rasul yang akan datang ke Mekah. Ayat ini mengandung isyarat yang menunjukkan bahwa kaum muslimin dijamin keamanan mereka dan kaum kafir Quraisy itu tidak akan lagi menyerang mereka, tapi sebaliknya mereka kaum muslimin yang akan menyerang orang-orang kafir di negeri mereka. Rasulullah bersabda, "Lan taghzuwakum Quraisy." Orang Quraisy tidak akan menyerang kalian lagi ba'da amikum hada, setelah tahun ini. Walakinnakum taghzu. Tapi kalian yang akan menyerang mereka. Ya. Itu masih tahun berapa? 5 ya. Tahun 5 dan Fathu Makkah nanti terjadi pada tahun 8 ya. Tapi tahun 6 itu Rasul sudah bermimpi untuk diperintahkan melaksanakan umroh, muhalikin. Ya. Tapi sampai di sana dicegat, nggak boleh ya. Nah dicegat itu gak enak kan ya. Umroh dicegat udah jauh-jauh 400 kilometer jalan, dicegat suruh pulang lagi. Ya. Padahal yang lain boleh, mereka nggak boleh. Padahal mereka aslinya Mekah juga gitu ya. Orang-orang Mekah juga balik lagi. Nggak boleh. Ya. Itu nyesek banget. Makanya ketika disuruh tahalul nggak mau. Ayo kita batalkan niat kita dan kita balik lagi ke Madinah. Nggak ada yang mau. Ngambek semua. Ngambeknya bukan pada Nabi, tapi kesel sama orang-orang Mekah ya. Akhirnya Nabi bingung juga ya. Ngambeknya udah Nabi. Iya. Kemudian Nabi bingung maksudnya gimana nih ngadepin para sahabat yang sedang ngambek. Ya. Nah, Maimunah atau Siti Ummu Salamah itu ya.
Ummu Salamah ya yang menyarankan Nabi ya Rasul ya. Mereka sedang hantuk. Ya, tidak usahlah engkau ulang-ulang perintah itu, tapi cukuplah engkau memberikan contoh kepada mereka di hadapan mereka, pasti mereka akan mengikuti. Ya, juta halul dan para sahabat dengan berhati-hati halul juga. Tapi itu menuju jalan nantinya, jalan karena di situ kemudian terjadi perjanjian apa namanya sulhul Hudaybiyah ya. Dan isinya juga uri. Sangat curang banget. Maka para sahabat juga bingung ini, ya Rasul, alasta Rasul. Bukan kamu itu Rasul ya. Iya, saya Rasul ya. Jadi kenapa engkau terima nih perjanjian yang sangat menghina kita ini ya. Panjang banget jengkel juga nih. Perjanjian sangat uri sekali, sangat nggak fair gitu ya. Curang gitu ya. Isinya itu diantaranya yang sangat aneh itu kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dibalikin. Misalnya mau ada orang Islam, kalau orang ingin masuk Islam nggak boleh. Makanya dicegat. Pulang-pulang ini kita sedang berjanji dan isinya kamu nggak boleh ke sini. Tapi kalau ada orang Madinah ingin balik ke Mekah boleh. Itu ya perjanjian. Kalau ada orang Islam mau masuk Islam dan mau masuk Madinah harus tolak. Tapi kalau ada orang Madinah ingin murtad, ingin balik lagi ke Mekah itu boleh. Itu kan nggak adil banget gitu ya. Kemudian umroh ditunda tahun depan, kemudian dilakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Nah itu yang dilanggar oleh orang Mekah. Nah itu yang menjadi alasan kemudian Nabi datang lagi di tahun 8. Di tahun 7 Nabi umroh, di tahun 8 Nabi datang untuk memberikan pelajaran pada pengkhianat. Ya. Dan mereka ketakutan karena sebelumnya Nabi telah melakukan show of force ya, dengan melakukan penyerangan terhadap Romawi dalam peristiwa perang Mu'tah. Ya. Jadi dalam pikiran orang Mekah itu Romawi dilawan, apalagi kita. Makanya ketika datang dalam pasukan yang sangat besar, ya, sebelumnya kan hanya 3.000, 1.400 ya, waktu umrah itu hanya 1.400. Dalam Fathu Makkah pasukan Nabi itu 10.000. Wah, nggak terbayangkan gimana melawannya, akhirnya mereka menyerahkan masalah. Ternyata memang setelah itu orang-orang kafir Quraisy tidak menyerang Madinah. Sebaliknya di tahun sesudah itu Rasulullah menyerang orang-orang kafir Quraisy hingga Allah menaklukkan kota Mekah di tangannya di tahun ke-8. Wa anzalal ladzina dhaharum dan dia Allah menurunkan orang-orang yang dhaharuhum. Mereka membantu mereka yang pertama itu mereka orang-orang Yahudi ya, yang membantu mereka pasukan sekutu ya. Yahudi ini kan sebetulnya mestinya berperang bersama Rasul menghadapi musuh yang menyerang Madinah ya. Jadi dalam isi perjanjian dengan orang Yahudi ketika Nabi baru masuk Madinah pertama kali kan ada perjanjian. Isinya kita sama-sama menjaga Madinah. Kalau ada musuh kita jaga, kita hadapi bersama. Kita nggak boleh saling mengganggu, saling membunuh, saling menyakiti. Kalau ada musuh menjadi musuh kita bersama. Oke, deal ya. Itu yang disebut piagam Madinah ya. Nah itu nanti dilakukan ini yang dua kelompok udah melanggar duluan ya. Bani Qainuqa udah diusir dari Madinah karena melanggar. Bani Nadir juga sudah diusir karena melanggar juga ya Pak, mau membunuh Nabi. Nah tinggal satu kelompok ini namanya Bani Quraisyah. Nah, ini yang masih di Madinah. Nah diam-diam mereka bergabung bersama pasukan sekutu dan mereka punya benteng yang sangat kuat ya.
Jadi sifat dasarnya orang Yahudi itu penakut. Termasuk ini juga pasukannya pada stres ya. Jadi menghadapi, dan sekarang kan yang diserang bukan tentara, yang diserang ini orang-orang sipil sekarang. Jadi korbannya yang sampai sekarang berapa? 12.000, 11.000 lebih hampir. Setiap hari 1.000, 1.006. Ya luka-luka udah 25. Itu kebanyakan orang-orang sipil. Jadi 80% itu wanita dan anak-anak. Sisanya laki-laki yang nggak ke perang. Jadi mujahidnya nggak menjadi target. Jadi mereka juga bingung ini perang menghadapi siapa nih. Akhirnya mereka maju setiap hari, setiap 2 jam itu, nah, kalau di rata-rata setiap 2 jam satu senjata, satu kendaraan tempur itu hancur. Jadi kerugian luar biasa. Jadi kalau di rata-rata setiap 2 jam, setiap satu tank hancur. Di mana yang hancur siapa? Ya, mereka bingung juga di mana pasukan. Jadi makin lama makin stres ini orang-orang. Karena dasarnya orang Yahudi itu penakut, kemudian menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Maka mereka bilang sedang berperang dengan Hamas, ini sedang berperang dengan hantu, nggak kelihatan. Ya. Ada yang sampai stres ingin kabur dari min alil kitab, dari kalangan ahli kitab itu Yahudi. Ya, min soyasihim, dari benteng-benteng mereka. Jadi ini ceritanya memang di ayat ini ketika mereka bertahan di benteng karena ketahuan pengkhianatan mereka, dan mereka sangat takut akan mendapatkan hukuman dari Nabi. Ya, maka mereka tutup benteng dan dikepung oleh Nabi selama beberapa berhari-hari ya, sampai mereka waqad fi qulubihim, dan Allah masukkan di dalam hati-hati mereka ar-ru'ba, rasa takut. Akhirnya turun juga gitu ya, keluar juga gitu ya. Fariqan taqtulun, sebagian kalian bunuh, wa ta'siruna fariqan, dan sebagian lain kalian tawan. Ya, ini putusannya yang diserahkan kepada pimpinan suku Ausnya. Jadi mereka nanti menyerah, tapi dengan syarat yang memutuskan kami. Nah, nasibnya seperti apa? Jangan Nabi, ya, tapi pimpinan Aus. Ya. Saat bin Mu'ad. Wa auratakum, dan dia Allah mewariskan kepada kalian ardohu, tanah-tanah mereka. Tanah, ya maksudnya wilayah yang dihuni oleh Yahudi, Bani Quraisyah. Wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka menjadi warisan, menjadi ghanimah. Wa ardon, dan juga tanah lam tatau, yang kalian belum injak, belum kuasai, tapi nanti akan kalian kuasai. Nah, itu ada wilayah Yahudi yang waktu itu masih aman, tapi nanti akan dikalahkan juga. Kira-kira mana? Gak ada yang diusir dari Medina kan pada ngumpul di suatu tempat di utara, di Khaybar ya, dan nanti Khaybar juga ditaklukkan dalam peperangan yang luar biasa. Maka Allah, dan adalah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Judulnya pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraisyah. Ya, ada 3 komunitas Yahudi di Madinah ketika Nabi datang, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, ada Bani Quraisyah. Ya. Kaum Yahudi Bani Quraisyah adalah kelompok Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka bersama 2 kelompok lainnya yang sudah diusir di Madinah karena mereka terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk bersama-sama menjaga keamanan Madinah dari setiap ancaman. Ya. Ketika perang Ahzab, mereka melihat jumlah pasukan Ahzab begitu besar yang akan menghancurkan Islam dan kaum muslimin, sedang jumlah kaum muslimin sedikit, cuma 3.000, musuhnya 10.000. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Mereka mengira bahwa pasukan Ahzab yang sangat besar itu akan berhasil menumpas kaum muslimin. Tidak hanya mengira, yakin gitu.
Maka mereka membatalkan perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama Rasul, lalu mereka membelotnya dan bergabung bersekutu dengan pasukan Ahzab. Jadi bukannya membantu Nabi, malah membelot. Berita pengkhianatan Bani Quraisyah tersebut menggemparkan kaum muslimin karena kaum Yahudi berada di dalam kota. Ya, jadi kaum muslimin juga takut ini dan di dalam kota, jadi mereka bisa sewaktu itu nyerang dari dalam, musuh dalam selimut. Oleh karena itu Rasul segera mengutus dua sahabatnya. Nah ini ya ketika mengetahui bahwa mereka berkhianat, Rasul sampai utus dua pimpinan suku Aus dan suku Khosraj, itu suku aslinya Madinah. Ya kepala suku Aus namanya Sa'ad bin Mu'ad dan juga Sa'ad bin Ubadah, dua Sa'ad. Kepala suku Aus dan kepala suku Khosraj untuk mendatangi orang Yahudi itu, ya, dan akan menyampaikan kepada mereka, menasihati agar mereka tidak meneruskan pengkhianatan itu, agar mereka kembali ke pangkuan Madinah, ya, dan tetap menjaga perjanjian yang dibuat bersama. Setibanya kedua utusan itu di tempat Bani Quraisyah, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Nabi. Akan tetapi permintaan Nabi itu mereka tolak dengan sikap yang kasar serta penuh keangkuhan dan kesombongan, dan mereka tetap melanjutkan pengkhianatan itu. Jadi mereka berkhianat sebetulnya awalnya takut juga, cuman dia didatangi oleh kepala Bani Nadir, ya, yang menjadi provokator terjadinya perang Ahzab. Kan itu kelompok Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang ada di Khaybar itu kemudian mengundang orang-orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Nah itu datang ke temennya, ya, ke Bani Quraisyah, udah tinggalin Muhammad ini, sebentar lagi habis mereka, nanti ikut dibunuh juga, udah kita bergabung aja bersama-sama, kita habisin Muhammad, kita juga dendam sama dia gini, ya, gitu, kira-kira begitulah. Akhirnya mau juga berkhianat. Dan kemudian bujukan Nabi justru yang tidak diterima. Itu saat Nabi Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah yang ditolak. Setelah Allah menghalau pasukan sekutunya kabur, udah selesai perang, maka dia memerintahkan Nabi Muhammad untuk menumpas Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Ya. Jadi Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat bahwa ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan, ya, maka beliau menuju rumah Ummu Salamah, ya, mau istirahat lah gitu ya. Ketika beliau membasuh tubuh beliau, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau dan berkata, "Awadha tasilah ya Rasul, apakah engkau meletakkan senjata ya Rasul?" Oh, Nabi ya kan udah selesai, gitu. Perangnya kan udah selesai. Olah, lakinnal malaikata lam tadha aslihata. Tapi para malaikat belum meletakkan senjata. Ini perang belum selesai, gitu ya. Wa dzal'an ruju'i min talabil qaum, dan saya datang ke sini untuk meminta seluruh pasukan kembali lagi ke medan perang. Ya. Tsumma qala innallaha ya'muru an tadhhabu ila Bani Quraisyah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerang dan ya menyerang Bani Quraisyah. Nabi Muhammad beserta kaum muslimin segera membuat perhitungan dengan para pengkhianat yaitu Bani Quraisyah. Setelah 25 hari lamanya mereka dikepung dalam bentengnya. Bani Quraisyah itu ada benteng. Nanti di Khaybar juga mereka bikin benteng. Bentengnya lebih kuat lagi, benteng Khaybar itu. Nah, itu yang nanti kisah orang di lontar gitu ya. Baik ya. Jadi setelah dikepung 25 hari dan Allah memasukkan rasa takut di dalam hati mereka, maka akhirnya mereka turun atau keluar dari bentengnya dan menyerah kepada Nabi dengan syarat, ya, kami menyerah, tapi syarat
dengan syarat yang akan menjadi hakim atas perbuatan kami karena mereka merasa bersalah. Berkhianat itu masalah yang sangat serius dalam perang. Ya. Kami minta Sa'ad bin Mu'ad, kepala suku Aus, yang memutuskan ya nasib kami gitu ya. Kenapa mereka minta Sa'ad bin Mu'ad? Ya, karena antara Aus dengan Quraidah ini ada hubungan yang baik, ada hubungan baik. Ya. Mereka berharap hukuman yang ditimpakan itu, yang diputuskan itu tidak berat, karena memang selama ini terjadi hubungan yang sangat baik antara Bani Quraidah dengan suku Aus. Maka minta kepalanya yang datang yang memutuskan. Tapi apa yang diputuskan? Setelah mempertimbangkan matang-matang, Sa'ad bin Mu'ad kemudian memutuskan hukuman mati kepada seluruh laki-laki yang ikut perang Ahzab, yang bergabung ikut, itu semuanya dihukum mati. Ya, mereka dimasukkan parit, lalu dibunuh di situ dan dikubur di situ. Sedangkan wanita dan anak-anak mereka ditawan, menjadi tawanan, dan seluruh harta Bani Quraidah menjadi harta rampasan wanita. Ya, sehingga Madinah bersih dari orang itu. Allah menjelaskan bahwa harta benda Bani Quraidah yang dijatuhi hukuman mati telah diberikan Allah kepada muslimin, termasuk segala kebun, rumah, dan binatang ternak yang mereka miliki. Allah juga menjanjikan kepada kaum muslimin bahwa Dia akan mewariskan tanah-tanah yang lain yang waktu itu belum dimasuki oleh tentara Islam, yaitu Khaybar. Ya. Tetapi pasti akan mereka masuki. Baik, demikian para jemaah sekalian, kajian kita tentang peristiwa Ahzab. Hadis kemudian tadi yang Anas bin Malik ya. Jadi kalau asbabun nuzulnya, jadi ayat itu kayak menyelip gitu ya. Di antara kan namanya ayat ini kan tidak utuh turun dalam satu peristiwa. Ada kadang-kadang ayat lain yang di peristiwa sebelumnya secara tertib kemudian berada di situ. Tadi asbab nuzulnya bukan azab ya, maksudnya itu, tapi perang Badar dan perang Uhud ya. Iya, memang asbabnya perang Badar, tapi temanya nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Ya. Ya. Sehingga ya, demikian bahwa tertib atau urutan dari ayat-ayat itu tidak sesuai dengan waktu kronologis gitu enggak ya, tapi sesuai dengan asbabun nuzul, dan kemudian pengurutannya nanti di akhir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi dalam satu kumpulan ayat itu ada yang ayatnya itu turun di waktu lain gitu ya, tapi urutnya di situ. Termasuk tadi. Nah, urutan itu bersifat tauqif. Yes. Bagi orang beriman, yang mana nilainya kalau kita perhatikan, kalau lebih dari katakanlah kita sebut alam semesta ini, artinya ujiannya untuk macam-macam. Baca ujian lingkungan, termasuk ujiannya terhadap orang-orang makhluk yang notabene sebenarnya itu bermanfaat untuk orang berjihad dan lain-lain. Iya. Jadi Allah sebenarnya sejak awal menyatakan ini adalah untuk orang beriman yang mana akan sesuai dengan surah Al-Baqarah. Iya. Ayo.
Ya pertanyaannya, oh iya, itu menegaskan ya. Jadi ada pertanyaan kenapa Palestina nggak segera dikasih kemerdekaan ya? Itu jawabannya begitu. Ya itu menjadi ladang amal. Nah, kita jadi udah ngumpulin dulu kita di sini udah ya, udah ngumpulin dana ya seringnya. Ya. Udah merekrut, ada yang berangkatnya. Sekarang udah. Masya Allah, Masya Allah. Di tempat saya yang 15 juta. Ya. Ya, subhanallah. Ya, sesuai lah ya, sesuai dengan kadar keimanan. Ya, semoga jadi amal kita. Ya itu kalau eh, merdeka mungkin ya, ya, artinya tidak ada lagi ladang amal bagi mujahid, bagi kita semuanya. Ya. Jadi ada itu. Tapi nanti pasti merdeka. Dan pasti Yahudi dikalahkan. Karena Nabi yang mengatakan tidak terjadi hari kiamat kecuali Yahudi dikalahkan. Sekalah-kalahnya. Sampai mereka tidak ada tempat berlindung. Ya. Enggak, sudah dekat itu. Artinya enggak bilang Nabi kecuali kalau mau dikalahkan maka kiamat sudah dekat, enggak. Ya. Artinya Yahudi itu suatu ketika pasti kalah, intinya begitu, bukan intinya kiamatnya. Ya. Jadi bahwa Yahudi yang sekarang ini seperti itu, kan ini sebenarnya negara kecil, tapi susah dikalahkan, tapi pasti kalah, gitu ya. Karena sebelum kiamat mereka akan habis, ya, sampai tidak ada tempat mereka berlindung. Kalaupun sampai ngumpet di pohon-pohonnya, bisa ngomong, ya, ngumpet di belakang batu-batunya ngomong. Kecuali pohon gorpot itu ditanam oleh orang Israel, benar ya, banyak orang gorpot di sana. Ternyata percaya juga zaman itu semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.